Awal informasi pagi ini, pemirsa, kericuhan mewarnai eksekusi rumah milik anak Menteri Pekerjaan Umum di era Soeharto di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sang pemilik atau pihak tergugat meninggal dunia saat eksekusi tengah dilakukan. Aksi saling dorong antara massa dari penggugat dan tergugat mewarnai eksekusi lahan dan bangunan seluas 1.500 meter di Jalan Lebak Bulus 3, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kericuan yang sempat berjalan lama akhirnya terhenti setelah sang pemilik bangunan, yaitu Hanif Radinal, sebagai tergugat jatuh pingsan dan meninggal dunia. Hanif Radinal diketahui merupakan anak dari Radinal Mokhtar, yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum di era Presiden Soeharto. Meski adanya korban jiwa dalam eksekusi, namun PN Jakarta Selatan tetap melanjutkan proses pengosongan lahan dan bangunan. Kuasa hukum menyayangkan atas eksekusi ini, karena selain gugatan dari korban yang masih berproses di PN Jaksel, namun eksekusi tetap dilanjutkan hingga mengakibatkan kliennya meninggal dunia. Tapi mau apa boleh buat, sedangkan kami saat ini sedang mengajukan proses di PN Selatan juga dengan nomor perkara 996 sedang berjalan, sedang berproses, sedang menunggu pembuktian dari pihak tergugat, yaitu yang sekarang pemohon. Jadi sebetulnya ini belum selesai secara hukum. Sementara dari pihak PN Jaksel menyatakan eksekusi sudah sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkrah. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajang Bati Ajus melaporkan. Nekat penjamret emak-emak, seorang pemuda dihakimi warga di Jombang, Jawa Timur. Pelaku babak belur dihajar massa yang geram. Pemuda ini babak belur usai tertangkap tangan menjamret dompet emak-emak yang baru pulang dari pasar di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya, pelaku membututi korban dan baru beraksi saat korban akan masuk rumah. Pelaku berinisial MRN diketahui warga desa Segodirejo, Kecamatan Sumobito. Pelaku berarti dari arah mana tadi? Pelaku itu dari arah selatan. Dari arah selatan, habis jambret, langsung lari ke arah utara. Dan teriak-teriak, maling, dan dikejar sama warga. Sempat terjadi kejar-kejaran oleh warga karena korban teriak. Dan kemudian sempat diamuk massa, namun dengan kesigapan polisi, karena kita dapat laporan, maka tersangka bisa kita amankan. Akibat terluka parah dihakimi massa, pelaku dirujuk ke RSUD Jombang. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya motor pelaku dan dompet milik korban. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, viral aksi yang sangat meresahkan pemilik warung di Jalan Haji Nurdin, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, di mana dua pria yang tengah mabuk mengamuk dan juga mengancam pemilik warung dengan senjata tajam. Sambil mengacukan senjata tajam, dua pemabuk datang mengancam pemilik warung di Jalan Haji Nurdin, Cipayung, Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku mengancam pemilik warung menyerahkan ponsel miliknya. Bahkan pelaku sempat ingin menaiki etalase warung sambil terus mengancam. Istri pemilik warung yang terbangun dari tidur lantaran mendengar keributan segera menelpon dan berteriak. Mendengar teriakan tersebut, para pelaku panik langsung kabur menggunakan sepeda motor. Dia datang pura-pura mau beli, terus habis itu dia ngeluarin celurit. Dia minta HP. Cuman butuh HP katanya. Sama uang. Usai kejadian, pemilik warung merasa tidak aman dalam menjalani usaha warungnya yang buka 24 jam. Ia berharap polisi segera menangkap para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kasus perundungan kembali mewarnai dunia pendidikan di Indonesia. Kali ini, pemirsa, bullying diduga terjadi di sekolah menengah kejuruan di Kota Gorontalo dan viral di media sosial. Pada video yang viral tersebut, terlihat 3 orang pelaku bullying menggotong sebuah ember dan menyiram korban. Tampak sosok diduga korban perundungan yang sudah dicekoki minuman keras ini terlihat duduk tak berdaya.
Terlihat salah satu siswa menganiaya korban dan coba lerai siswa lainnya. Akibat dari kejadian ini, korban harus dilarikan ke rumah sakit Kota Gorontalo karena mengalami beberapa luka fisik dan muntah-muntah. Kejadian perundungan ini terjadi di halaman belakang di salah satu sekolah menengah kejuruan di Gorontalo dan telah dibenarkan oleh pihak sekolah. Satu angkatan, sama-sama kelas 10. Sama-sama kelas 10. Pak, ini terinformasi katanya saat kejadian itu sudah dipengaruhi minuman beralkohol. Apakah itu benar atau seperti apa? Iya, memang seperti itu. Karena mereka sampai di rumah sakit informasi ke kami masuk seperti itu. Itu kejadiannya dalam sekolah, Pak? Atau? Iya, dalam lingkungan sekolah. Yang bersangkutan pelaku maupun korban ini akan diberikan sanksi dari sekolah? Iya, sanksi pasti ada karena itu memang prosedur kami sekolah. Tapi itu internal di dalam sekolah. Untuk selanjutnya proses hukum dan sebagainya itu kan diserahkan kepada orang tua. Sementara itu, orang tua korban perundungan mengatakan bahwa anaknya dipalak oleh pelaku untuk membeli miras yang rencananya akan diminum oleh para pelaku di lingkungan sekolah. Orang tua korban menyesalkan kejadian itu terjadi saat proses belajar mengajar masih berlangsung. Menurutnya, kejadian ini menandakan kurangnya perhatian dari pihak sekolah. Menurut pengakuan saya, sampai di luar itu dia tidak pusing, dia tidak tahu itu belinya di mana, kemudian mereka kembali lagi ke sekolah. Di situ anak saya sudah pingsan, baru ada pemaksaan, dia bilang, ayo tambah, kasih lagi. Ya. Menurut pengakuan anak saya ada yang megang lehernya, ada yang kemudian dicekokin itu, sampai kemudian anak saya pingsan, berdarah. Pihak orang tua korban akan mengambil langkah hukum agar memberikan efek jera kepada pelaku perundungan. Saat ini kondisi korban berangsur membaik, namun harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Aloy Saboe, Kota Gorontalo. Dari Kota Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menyambangi mantan gubernur Jakarta Sutioso. Dalam pertemuan tersebut dibahas keberhasilan Transjakarta dan rencana memperpanjang rute Transjakarta. Ridwan Kamil mendapat banyak masukan dari mantan gubernur Sutioso, terutama soal masalah yang kerap melanda Jakarta. Selain soal banjir, Sutioso dan Ridwan Kamil juga berdiskusi tentang proyek Transjakarta. Ridwan Kamil dan Suswono berencana akan memperpanjang rute Transjakarta tidak hanya sebatas di wilayah Jakarta, namun juga ke daerah sekitar Jakarta. Transjakarta rencananya juga akan diterapkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono di wilayah aglomerasi. Ada hal-hal yang di zaman beliau masih relevan, ya, isu-isunya, terutama tentunya isu-isu klasik ya, terkait kemacetan, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian juga isu-isu kepemimpinan, beliau menerangkan tentang teori geografi, teori demografi, ya, yang menyertai betapa Jakarta ini adalah simpul dari berbagai dimensi. Pemirsa, sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono berencana pindahkan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pemindahan dilakukan guna mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Tadi Nasriwan ketua bukan yang tadi sambutan. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus turun bertemu dengan warga. Sejumlah program pun mereka sampaikan untuk perkembangan Jakarta. Salah satunya dengan pemindahan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pendistribusian masyarakat agar tidak terpusat di satu titik saja di Jakarta penting untuk mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Ya, maksud saya yang Pak RK gagas kan begini. Ya, saat ini kan kenapa setiap pagi itu ibaratnya orang menuju ke Jalan Tamrin Sudirman kan itu karena pusat perkantoran kan semua di situ kan ya, padahal orang mungkin tinggalnya di selatan ya, artinya ini distribusi saja jika memungkinkan. Nantinya pasangan Ridho atau Ridwan Kamil Suswono akan terus melibatkan masyarakat Jakarta dalam pembangunan kota Jakarta. Bahkan keduanya pastikan tidak akan ada penggusuran. Semuanya dilakukan dengan musyawarah bersama antara Pemda dan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bacagub dan Bacawagub Pramono Rano Karno menghadiri acara deklarasi Rumah Bersama Rano Pramono di Gedung Jua Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini, lebih dari 1.000 orang hadir mengikuti deklarasi.
Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menghadiri acara deklarasi yang bertajuk Deklarasi Rumah Bersama Pramono Rano yang berlokasi di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Acara dihadiri langsung relawan Pramono Rano yang diklaim mencapai 1.000 orang. Dalam kesempatan ini, selain berorasi, Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk membenahi berbagai permasalahan dasar di Jakarta. Saya tidak muluk-muluk misalnya membangun seperti Dubai atau apapun. Tetapi saya akan memulai dengan hal-hal kecil apa yang menjadi persoalan gerakan di bawah. Yang utama dan terutama misalnya masalah banjir, masalah polusi, masalah macet, pekerjaan yang susah, pelayanan yang tidak. Pemirsa, pasangan Bacagub dan Bacawagub Pramono Anung Rano Karno berjanji akan memaksimalkan Jakarta International Stadium JIS. Bahkan rencananya JIS akan dijadikan rumah bagi penggemar Persija. Jakarta International Stadium menjadi salah satu target perbaikan bagi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno. Akses ke JIS yang sangat terbatas menjadi perhatian pasangan ini. Rencananya Pramono Rano akan menjadikan JIS sebagai rumah Jakmania dan klub sepak bola Jakarta, Persija. Bahkan mereka berencana membuat Jakmania Center di JIS. Hal ini disampaikan keduanya saat deklarasi rumah bersama Pramono Rano di Gedung Juang Menteng Rabu sore. Bahwa JIS akan menjadi tempat home-nya Jakmania atau Persija. Dan Jakmania kita buatkan Jakmania Center di JIS. Sehingga jualan merchandise di sana. Orang bisa beraktivitas di sana, bergotong royong di sana. Saat ini hampir seluruh pertandingan kandang Persija digelar di JIS. Namun untuk latihan Persija harus menyewa lokasi lain. Padahal bila JIS menjadi markas dan rumah Persija, mereka tidak perlu menyewa lokasi lain untuk latihan. Bahkan Jakmania bisa membeli merchandise Persija langsung di JIS. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon independen Dharma Pongre Kunwardana juga menjadikan JIS sebagai salah satu fokus pembangunan. Bahkan keduanya berjanji akan menggratiskan JIS untuk Persija. Pasangan Dharma Pongre Kunwardana juga menjanjikan JIS sebagai markas Persija. Bahkan mereka berjanji Persija bisa menggunakan JIS tanpa harus membayar sepeser pun. Janji ini diucapkan Dharma Pongre Kun saat mendaftar sebagai bakal calon gubernur pada Agustus 2024 lalu. Jadi kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jakmania. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui ada rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan tersebut direncanakan akan berlangsung sebelum pelantikan. Pemirsa, rencana pertemuan tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen. Puan menyebut silaturahmi tersebut penting untuk dilakukan. Namun Puan Maharani tidak menjelaskan lebih rinci soal kapan dan juga apa saja yang nantinya akan dibahas dalam pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan keduanya rencananya akan terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Namun Puan menyebut belum ada pembicaraan yang mengarah pada bergabungnya PDI Perjuangan ke koalisi Prabowo Gibran. Ini penting, akan ada pertemuan, insya Allah ya bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ, kita tunggu saja.
Ya nanti kalau pada waktunya pasti teman-teman media juga pasti tahu. Tapi kan disebut sebelum 20 Oktober pelantikan yang Mbak ini ya. Iya. Mbak, ada pembahasan juga di kabinet seperti apa? Tahu itu masih terlalu jauh atau gimana? Masih terlalu jauh dan komunikasi udah kita lakukan, kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Pak Prabowo. Jadi ya selalu berkomunikasi. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan menanggapi isu dirinya diminta masyarakat menjadi pimpinan KPK. Anies menyebut tahapan seleksi itulah maksud kami telah berjalan dan dirinya akan terus berjuang bersama masyarakat. Setelah gagal maju di pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024, Anies Baswedan kini mendapat dukungan dari masyarakat untuk maju sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun saat ditemui di Pondok Pesantren LP3IA di Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Anies mengatakan akan terus berjuang bersama masyarakat saja. Sebab proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 telah berjalan dan Anies tidak termasuk di dalamnya. Kan sudah proses seleksi. Iya, mungkin ke depannya Pak. Nah, saya terus bersama masyarakat saja yang sekarang sudah mengikuti seleksi biar diproses sampai tuntas. Kita akan bergerak bersama masyarakat untuk berbagai masalah. Tidak ada niat sama sekali Pak, masuk ke KPK Pak. Nah, cukuplah ya. Mungkin saran Pak terakhir Pak, saran aja Pak untuk KPK ke depan Pak, penguatannya Pak. Ya, teruslah menjadi institusi yang terbebas dari intervensi dan fokus pada pemberantasan korupsi. Ya. Sebelumnya Anies Baswedan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024 setelah digadang-gadang mendapat dukungan dari PDI Perjuangan dan berpasangan dengan Rano Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang purna tugas Presiden Jokowi mengumpulkan petinggi TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta seluruh aparat keamanan menjaga stabilitas keamanan nasional dan politik jelang transisi pemerintahan. Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh petinggi TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis siang. Didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Panglima TNI, Kapolri, serta sejumlah menteri, Jokowi memberi arahan terkait stabilitas keamanan nasional. Jokowi meminta seluruh personil TNI Polri menjaga stabilitas keamanan nasional jelang Pilkada serentak pada November 2024, termasuk keamanan politik jelang transisi pemerintahan pada Oktober mendatang. Agar dijaga stabilitas politik, sosial, supaya semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Presiden Joko Widodo juga sempat merespon isu terkait dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden usai purna tugas. Jokowi juga meminta maaf terkait kinerja dalam 1 dekade kepemimpinannya. Semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Saya rasa tekanannya di 2 hal tadi. Ya sangat baik karena negara-negara lain yang saya lihat ini sudah mulai. Saya melihat ada 4 negara yang sudah mulai membangun angkatan keempatnya, angkatan cybernya, dan saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Termasuk saya kira, tapi nanti biar pemerintah baru Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju ke sana. Saya mau pulang ke Solo. Ya, saya sampaikan pulang ke Solo. Tanggal 20 nanti pulang ke Solo. Menurut sejumlah pihak, yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai sikap kenegarawan dan sebuah sikap rendah hati meskipun kerap mendapat cacian dan hinaan selama menjabat. Sosok Pak Jokowi ini saya juga harus belajar bahwa beliau ini mempunyai sosok yang sangat rendah hati, tidak membalas, tidak marah,
dan ini suatu sifat yang menunjukkan etika moral yang tinggi bukan hanya sebagai presiden, tetapi sebagai pemimpin yang benar-benar sampai saat ini masih mayoritas dicintai rakyat. Presiden Joko Widodo resmi purna tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi menggelar peluncuran buku edisi khusus Panggil Saya Mas Yos di Gedung Sabta Pesona Jakarta. Sementara itu, sebagai langkah dalam mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga membuka forum keterbukaan informasi publik Kemenparekraf 2024. Mengenang peran dan jejak perjalanan sejarah pionir industri musik Indonesia, R. Suyoso Karsono atau Mas Yos, Menparekraf Sandiaga Uno hadir mendukung peluncuran buku Panggil Saya Mas Yos di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Jakarta. Pameran Arsip Sejarah Musik Indonesia Pasca Kemerdekaan juga digelar dalam rangkaian acara mengenang Mas Yos ini sebagai inspirasi pada industri radio dan musik Indonesia dengan potensi dalam memajukan sektor ekonomi kreatif. Event atribut to Mas Yos juga turut dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Profesor Emil Salim serta jurnalis senior Tempo Linda Jalil. Menselebrasi pionir yang jauh ada di depan tren ekonomi kreatif dan menjadi pencipta pendiri dua radio swasta pertama di Indonesia. Dan sekarang kita kenang dengan bukunya Panggil Aku Mas Yos, dan pameran ini kita tribute to Mas Yos atau kita sebutnya The Singing Commodore. Banyak cerita yang menarik. Di Gedung Sabta Pesona Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga resmi membuka forum keterbukaan informasi Kemenparekraf tahun 2024. Forum ini menjadi komitmen Kemenparekraf untuk mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja instansi maupun pelayanan kepada publik. Sandiaga juga mengapresiasi kinerja PPID tingkat 1 dan PPID pelaksana kualifikasi informatif yang berhasil memonitoring maupun melakukan pengelolaan informasi publik di sejumlah daerah. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Antusiasme masyarakat yang mengikuti gelaran Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-30 di Kalimantan Timur begitu tinggi, terutama dengan hadirnya Ustaz Dasat Latif. Jumlah pengunjung yang diperkirakan mencapai 3.500 orang membuat gedung convention hall tak mampu menampung para jemaah dan warga yang hadir. Untuk mengakomodir animo masyarakat, panitia pun menyediakan lokasi tambahan di area pameran serta sejumlah titik lain yang dilengkapi dengan layar besar. Penyelenggara bersyukur dengan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini. Tablik akbar diharapkan dapat menjadi sarana spiritual bagi masyarakat, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta mempererat tali silaturahmi antar warga. Nah, kami berterima kasih nih pada warga masyarakat yang bisa memahami dengan kapasitas plenary hall yang hampir 3.500. Kita juga siapkan di arena pameran, lalu juga titik-titik untuk menyaksikan langsung tablik akbar dari Ustadz Dasat Latif. Sementara itu, dalam ceramahnya, Ustadz Dasat Latif menekankan pentingnya ibadah sholat sebagai umat muslim sebagai pilar utama dalam kehidupan agar terhindar dari berbagai macam masalah di dunia. Semua kita punya masalah. Ibu saya tidak berpikir dari masalahnya. Banyak juga masalahnya. Iya toh. Kalau ada masalahmu, kau jadi wali kota dulu, ada. Kau jadi anggota DPR dulu, tidak. Kau jadi kaya dulu, tidak. Kau jadi profesor dulu, tidak. Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar kau, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Diharapkan penyelenggaraan MTQ Nasional ke-30 ini mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kualitas iman serta takwa seluruh umat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan.
Bangunan gapura yang menelan anggaran fantastis hingga 32,8 miliar rupiah di kota Kendari, Sulawesi Tenggara menuai sorotan. Gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipa tersebut baru 7 bulan diresmikan, namun sudah rusak di beberapa bagian. Dari kejauhan, gapura yang digadang-gadang menyerupai model London Bridge ini memang megah. Namun bila dilihat lagi lebih dekat, kondisinya memprihatinkan. Meski baru diresmikan pada Februari 2024 lalu, kondisi bangunan gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang menelan anggaran fantastis hingga 32 miliar rupiah ini sudah rusak di beberapa bagian. Gapura ini dibangun dengan konstruksi yang tipis tanpa rangka beton, sehingga mudah jebol dan berlubang. Bahkan dinding gapura yang rusak hanya ditambal di berbagai sisinya. Pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara menjelaskan, konstruksi gapura menggunakan material Glass Reinforced Concrete atau GRC board yang merupakan kombinasi beton dan serat kaca, serta diklaim awet hingga 25 tahun. Kolom-kolom yang besar itu tidak di sini, itu sedikit sekali, hanya sedikit beton saja kita bungkus dengan GRC, namanya GRC itu Glass Reinforced Concrete. Dia beton campuran serat kaca. Itu tahannya sampai 25 tahun. Itu tahan api, tahan air, dan mudah perawatannya, mudah dicat apa semua. Makanya untuk di Toronipa itu yang digunakan karena kenapa? Ada estetika bentuk yang kita kejar. Kalau kita gunakan beton atau kita gunakan batu merah itu tidak dapat dia. Kalau GRC bisa kita bentuk. Nah seperti itu, makanya modelnya seperti kayak batu bata itu dibentuk seperti itu. Gapura yang berlokasi di Kelurahan Kendari Cadi ini merupakan bagian dari mega proyek Jalan Kendari Toronipa sepanjang 14,6 km. yang menelan anggaran total 1,1 triliun rupiah di masa pemerintahan Gubernur Ali Mazi. Gerbang wisata yang berhadapan langsung dengan jembatan Teluk Kendari ini diharapkan bisa menjadi ikon untuk menarik wisatawan. Namun jika melihat kondisi gapura yang baru 7 bulan diresmikan dengan anggaran senilai puluhan miliar rupiah ini sudah rusak, publik pun jadi bertanya, sudah sesuaikah anggaran dengan bahan yang digunakan? Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali dilanjutkan. Dalam sidang, PK terpidana kasus Vina kembali memberikan keterangan soal mendapat kekerasan dari oknum polisi Polres Cirebon, Kota Jawa Barat. Selain itu, ke-6 terpidana juga tidak mendapatkan haknya saat memberikan keterangan dalam sidang kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum terpidana sudah menyiapkan sebanyak 39 saksi yang terdiri dari saksi fakta dan juga ahli. Rencananya 19 saksi dari pihak pemohon dihadirkan di ruang sidang. Pemirsa, kontingen Jawa Tengah sukses mengawinkan medali emas di cabang olahraga bulu tangkis nomor beregu. Medali didapat Jawa Tengah usai menyapu bersih kontingen Jawa Barat di nomor putri dan mengalahkan kontingen Jakarta di nomor putra. Kontingen Jawa Tengah merebut emas di cabang olahraga bulu tangkis nomor beregu putri usai menyapu bersih kontingen Jawa Barat di GOR PBSI Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tunggal putri Aura Iza Aulia menjadi pembuka kemenangan Jawa Tengah setelah menang 2 game langsung dengan skor 21-8 dan 21-16 dari Laili Dwiyanti Nur Rohma. Ganda putri Bernardine Anindya Wardana dan Felicia Christina lalu melanjutkan kemenangan Jawa Tengah dengan mengalahkan ganda putri Farisa Abela dan Syafah Kaulika Haq 21-15 dan 21-10. Selanjutnya medali emas Jawa Tengah disegel oleh tunggal putri Sausan Dwi Ramadhani setelah memenangkan laga 3 game ketat 21-19, 12-21 dan 24-22 dari Kanaya Anisya Putri. Jawa Tengah pun menyapu bersih Jawa Barat dengan skor akhir 3-0.
Raihan ini membuat kontingen Jawa Tengah menjadi peraih emas pertama di cabang olahraga bulu tangkis. Sukses ini berlanjut kepada tim bulu tangkis beregu putra Jawa Tengah yang berdiri di podium tertinggi dengan mengalahkan tim Jakarta. Kemenangan Jawa Tengah dibuka oleh Muhammad Zaki Ubaidillah yang turun sebagai tunggal pertama. Juara Indonesia Masters 2024 Super 100 Pekanbaru itu mengalahkan Dewangga Surya Negara dengan skor 21-14 dan 21-16. Pada laga kedua yang memainkan ganda putra, tim Jakarta menyamakan kedudukan usai Michael Owen dan Yuka Gama Reza Rajasa takluk dari Ali Fatir Raihan dan Wahyu Agung Prasetyo dengan skor 13-21 dan 16-21. Meski begitu, Jawa Tengah kembali unggul pada laga ketiga lewat tunggal putra Rishi Duta Ricardo yang mengalahkan Rizky Dwi Cahyo dengan skor 21-18 dan 21-13. Pada akhirnya kemenangan menjadi milik Jawa Tengah setelah Emmanuel Joseph Surya Hartono dan Muhammad Hoyech Afrizal menang dramatis atas Kelvin Tan dan Didat Baryadi dengan skor 21-18, 25-27 dan 21-19. Dengan kedudukan 3-1, Jawa Tengah pun memastikan medali emas di nomor beregu putra. Mereka sukses mengawinkan medali emas cabur bulu tangkis nomor beregu setelah di beregu putri Jawa Tengah juga meraih emas. Pemirsa, tuan rumah PON ke-21 yaitu Aceh dan Sumatera Utara meraih medali emas di cabang olahraga arung jeram. Ya, tim Aceh meraih emas di nomor Down River Race R6 Putra, sedangkan Sumatera Utara mendapat emas di nomor Down River R6 Putri. Tuan rumah PON ke-21 yaitu Aceh dan Sumatera Utara meraih medali emas di cabang olahraga arung jeram. Tim Aceh meraih emas di nomor Down River Race R6 Putra. Mengarungi sungai sepanjang 4 km, Aceh menjadi yang tercepat dari ke-7 provinsi yang bersaing dengan catatan waktu 20 menit 45,05 detik. Sedangkan Sumatera Utara berjaya di nomor putri juga di nomor Down River Race R6. Tim Sumatera Utara paling cepat dengan waktu 22 menit 17,74 detik untuk mengunci medali emas. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Federasi Orienteering Nasional Indonesia Aceh menggelar Aceh International Orienteering di Kota Sabang. Ya, ajang berskala internasional ini diikuti atlet dari 8 negara, serta untuk memeriahkan pelaksanaan PON ke-21. Federasi Orienteering Nasional Indonesia Aceh menggelar Aceh International Orienteering di Kota Sabang. Ajang berskala internasional ini diikuti atlet dari 8 negara. Kompetisi ini juga untuk memeriahkan pelaksanaan PON ke-21 di Aceh dan Sumut. Semua peserta mulai di Desa Anoy Itam, salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Sabang. Para peserta akan dibekali peta dan kompas agar mereka dapat menemukan titik yang harus ditemukan di sepanjang lintasan secepat mungkin. Inilah yang menjadi keunikan dari olahraga orienteering.
Saat ini orienteering mulai diminati kalangan pecinta alam, pelari hingga masyarakat umum di Aceh. Melalui kompetisi ini diharapkan olahraga orienteering bisa semakin berkembang. Ke depan kita sebagai pengurus Provinsi Aceh, kita berharap setiap kepengurusan PONI kabupaten kota akan menyelenggarakan event orienteering di kota-kota masing-masing. Nah, ini harapan besar kita. Nah, selanjutnya juga di event ini kita berharap ada atlet-atlet dari event ini yang akan kita jadikan sebagai atlet di bawah naungan PONI Provinsi Aceh yang kedepannya akan kita ikut sertakan dalam ajang nasional dan ajang internasional lainnya. So it's the Aceh International Orienteering Federation has very bright future here, and more number of people from different countries will come for show. It's a great event. Ada 2 kelas yang dipertandingkan, yaitu kelas middle distance dan sprint distance. Dalam menempuh rute ini, peserta melewati sejumlah objek wisata Kota Sabang yang terdiri dari hutan hingga pantai yang sangat variatif. Dari Sabang, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, ancaman di darat, laut, udara, bahkan ancaman siber menjadi fokus latihan gabungan Amerika Serikat Indonesia dalam Super Garuda Shield. Ya, mengapa latihan ini terus dilakukan dan apa manfaatnya bagi kedua negara? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Sedikitnya 5.500 tentara dari 10 negara termasuk Amerika Serikat mengikuti latihan gabungan militer Super Garuda Shield yang diselenggarakan TNI Republik Indonesia. Sejumlah negara lain mengirim pemantau. Di masa transisi pemerintahan, Dubes AS untuk Indonesia menyebut AS siap bermitra dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. We have worked with the new president because he was Minister of Defense. He is well known to us and we have worked together. Because of his position in this government. Seperti tahun sebelumnya, Latgab bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kemitraan militer negara peserta. Tahun ini, serangan siber jadi salah satu tambahan materi yang dibahas. TNI menekankan Indonesia kukuh pada ideologi non-blok dalam kompetisi AS Tiongkok. Kan tidak bisa kita menyatukan satu doktrin untuk menjadikan satu, dan kita bukan aliansinya dia. Ya. Kita hanya mencari, melihat mana yang lebih baik untuk diadop oleh kita. Tak hanya dengan Amerika Serikat, Indonesia dan negara-negara di kawasan juga menggelar latihan gabungan militer dengan Tiongkok, negara kompetitor utama AS di kawasan yang berseberangan dalam memandang kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Analis menilai tak jarang latihan gabungan militer adalah bagian dari diplomasi pertahanan. These exercises are primarily a form of defense diplomacy. And they're meant to send political signals. They're often more important about the kind of strategic signals they send than actually the military value of them per se. And I think that's really the case with Indonesia and the exercises we do with Indonesia to show that there is this deepening defense cooperation relationship between the two countries. Analis lain mengamati strategi yang dilakukan negara kawasan ini untuk mempertahankan ideologi non-blok kawasan, meski Amerika masih jadi negara acuan untuk melakukan latihan gabungan. The Indonesian Navy warships is able to communicate directly with the American warships. The kind of exercises is sophisticated, high-end, but with the Chinese, it's a bit different. It's basically basic, simple, passing exercises, signaling exercises with each other. There is one Southeast Asian naval official that shared with me the exercises with the Chinese are so basic that they can be done with fishing vessels. Lowy Institute mencatat sepanjang tahun 2021 hingga 2023, Amerika Serikat melakukan 525 latihan militer gabungan yang tercatat dengan negara-negara di Asia Tenggara. Ini membuat AS sebagai negara di luar Asia Tenggara yang paling banyak melakukan latihan gabungan, diikuti oleh Jepang, Australia, India, dan Tiongkok. Dari Washington DC dan Sidoarjo, Jawa Timur, Virginia Gunawan, Ahadian Utama, Hafiz Sahadeva, VOA.